jenis apa? Kok jenisnya apa istilahnya? Jenis apa? Jenis kelamin. Bukan profesinya. Gender. Oh, profesinya ya. Nah, ada 2 perempuan dan 1 laki-laki. Dan mereka semua orang yang diketahui masalah itu. Kemudian ada ahli nanti, ahli biasanya terakhir. Ya. Ahli ini ahli yang memang menulis apa dan ahli pidana. Jadi kita merasa yakin ya dengan ahli yang kita lakukan ke sidang. Selain itu bukti juga ada ya, ada bukti video, bukti gambar, nanti kita juga sampaikan. Berapa Pak jumlah di videonya? Ya video itu kan sekitar 3 atau 4 ada, tapi itu kan rangkaian-rangkaian Rangkaian potong-potongan. Ya, Bisa kita sajikan bisa continue, bisa potong. Mudah-mudahan itu banyak menolong dalil-dalil yang kita ajukan. Untuk bukti videonya sendiri apakah terkait penangkapan keren? Masa terkait yang lain? Iya lah, bisa diduga lah. Kalau enggak kan nggak mungkin jadi bukti. Ya, jadi pastilah terkait dengan tanggal 19 Juni ya, di kediaman Mas Roy. Bang, saksi-saksi itu dari pihak security juga mungkin bang? Oke. Saksi Mas Roy mau? Ya, oke. Silakan. Ya, jadi gini. Memang saksi-saksinya itu yang jelas ada yang dari rumah ya, dan ada yang mengetahui saat di Polda Metro Jaya. Ya, dan itu saksi yang memang ada di tempat kejadian. Pihak security tidak kita jadikan saksi. Ya, kenapa? Karena pihak security itu tidak sekuritas saja tidak berani masuk rumah. Mereka hanya di bawah. Ya gitu. Jadi mereka percuma kalau nanti kita ajukan jadi saksi, kita juga nggak mau membohongi masyarakat. Kalau memang mereka tidak ada di atas, ya mereka nggak tahu. Nah, kebetulan saksi ini ada di kejadian ketika di atas ya, ketika menyaksikan betul saya tidak boleh ganti baju, saya tidak boleh cuci muka, mandi saja nggak boleh, cuci muka aja nggak boleh, apalagi mandi. Jadi dia mengerti betul kejadian yang ada. Tapi kalau nanti misalnya dia menjawabnya itu terbata-bata atau mungkin ya memang faktanya begitu orangnya gitu. Jadi artinya kita tidak berusaha memainkan sandiwara atau dia suruh apa. Kalau mau ya saya hire seorang aktor saja, itu bisa. Banyak aktor yang bisa menjadikan kayak gitu. Tapi kita tidak, faktanya seperti itu dan dia berkata dengan bahasa yang terbatas, ya mungkin dia bahasanya terbatas. Sekali lagi satpam tidak kita jadikan saksi karena satpam tidak ada di lokus deliktinya. Ya satpam hanya tunggu di bawah. Satpam tuh sopan loh. Dia hanya mengantar sampai bawah. Tapi saksi ini nanti insya Allah bisa menceritakan bagaimana dia dipaksa untuk membuka pintu gerbang, bagaimana dia dipaksa untuk naik, dan kemudian ketika dia menunjukkan kamar tiba-tiba petugas-petugas itu sudah masuk menyeruak masuk ke dalam kamar tidur. Itu dia nanti insya Allah akan bisa cerita, dan itu tidak hanya disampaikan secara narasi saja. Insya Allah ada videonya, dan nanti videonya nanti bisa juga dilihat bersama-sama ya apa yang terjadi dalam rumah itu. Saya kira itu ya yang 19 Juni itu, dan ada saksi lain, saksi yang berada di kantor Polda Metro Jaya ketika saya dibawa ke sana dan ketika saya digiring masuk ke tempat yang lain. Jadi dia bisa menceritakan juga dengan persis ya kejadian apa yang saya alami dan saya rasakan. Okay? Berarti bisa dibilang saksinya ini adalah pekerja yang ada di rumah atau istri? Nah, pekerja atau tidak nanti tunggu saja. Ya, gitu. Berarti orang yang tinggal di rumah Om Rasul? Ya, yang jelas dia tahu kejadian itu, gitu ya. Intinya kalau saksi berdasarkan KUHP, karena ini kan pra peradilan ya. Dan pra peradilan ini kan bagian dari hukum acara pidana Mas. Saksi itu adalah seseorang yang melihat secara langsung, mengalami secara langsung, atau juga mendengar suatu peristiwa yang peristiwa itu hari ini kami jadikan sebagai objek pra peradilan. Ya. Jadi tidak ada satu kami mencari saksi-saksi yang relevan, tidak. Tapi semua adalah murni yang mereka lihat, mereka alami, mereka dengar. Nanti kemudian kalau dari sisi kemampuan bicara, ya memang seperti itulah, ada keterbatasan, iya. Tetapi kan bukan soal keterbatasan dalam berbahasa atau bernarasi. Yang penting adalah fakta yang digambarkan itu adalah suatu peristiwa yang benar-benar kami dalilkan di dalam surat permohonan peradilan ya. Dan tentu hakimlah yang akan menilai kualitas saksi ya. Jadi bukan soal pintar menarasikan suatu fakta, tetapi yang penting adalah fakta itu dialami sendiri oleh saksi. Nanti kemudian hakimlah yang akan mengambil kesimpulan terhadap bukti. Sedikit saya berikan contoh ya. Semalam di salah satu siaran TV live ya, kami juga kaget. Ternyata ada serombongan orang
yang kemudian mereka mengatakan mereka akan menjadi saksi nanti pada saat sidang di perkara pokoknya. Mereka tuh tidak ada hubungannya apa-apa, tidak tahu menahu, ya, kemudian apalagi memiliki legal formal juga nggak ada, tapi tiba-tiba di ujung mereka pokoknya teriak, hidup Pak, aduh, hidup Pak, hidup. Kami tidak akan mengurangi itu saksi yang sama sekali mentah atau bukan mentah ya, istilahnya sontoloyo kalau istilahnya tidak relevan ya gitu. Ternyata kalau mereka yang ajukan saksi kayak gitu ya parah. Saksi yang kami ajukan adalah saksi yang memang benar-benar ada di tempat, ada di lokasi, dan memang mungkin tidak terlalu pandai untuk berbicara. Faktanya memang begitu gitu ya. Nah, mungkin agak tadi kayaknya terputus. Saya kira cukup udah ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ya, kan selain bukti dan kemudian saksi ya, kan ada ahli. Jadi ahli itu mungkin jauh lebih bisa menyampaikan ya, karena kan ahli kan menyampaikan berdasarkan pengetahuannya, ya, bukan berdasarkan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengarkan. Kalau saksi itu apa yang dia lihat dan apa yang dia dengarkan, dan saksi itu tidak akan berpendapat. Jadi dia lihat aja. Jadi kalau dia lihat saya ditarik, ya dia akan mengatakan, oh saya lihat Pak Roy ditarik. Oh saya lihat misalnya nanti mungkin bisa ditanyakan ke Pak Songko, apakah saksi sempat melarang para petugas untuk naik? Itu silahkan ditanyakan nanti ya itu kepada para saksi saya. Tapi kemudian kalau dia kemudian ditanya, apakah pendapat saya, nggak boleh, saksi nggak boleh berpendapat. Makanya dia akan mengatakan apa yang benar-benar dirasakan, apa yang terjadi pada hari Jumat pagi ya dan hari Jumat siang. Nah, apalagi yang disampaikan, saya kira nanti bisa ditambahkan Pak Refli, karena Prapit ini sidangnya adalah cepat ya gitu. Jadi mungkin hanya bukti, saksi buktinya mungkin beberapa video dan beberapa foto. Mungkin sudah hari ini itu. Besok bukti lain yang didapatkan dari para penyidik. Karena penyidik yang setahu saya itu juga bawa handphone. Dan itu sebenarnya tidak boleh gitu melakukan itu. Jadi harusnya ada izin ya. Saya akan cek lagi ya. Apakah mereka ada izin untuk merekam? Karena dalam undang-undang ITE yang kebetulan saya ikut nyusun, tidak boleh seseorang melakukan perekaman pribadi tanpa kemudian meminta izin kepada di ruang privasi. Kalau saya kecuali boleh yang punya rumah. Kecuali punya rumah gitu loh. Jadi kalau mereka besok menyampaikan, ini saya sampaikan aja ya dari sekarang. Kalau mereka besok juga membuat rekaman atau menyampaikan rekaman, kita akan tolak keras dan saya tidak akan aku itu, karena saya tidak pernah diminta izin untuk mereka merekam kegiatan pribadi saya dan istri yang ada di dalam rumah. Jadi jauh-jauh hari sudah kita tolak. Berarti sih saksi yang hadir ini kira-kira expert di bidang apa ya? Oh enggak, yang mana? Kalau saksinya nggak expert. Maksudnya ahli. Tadi sudah saya jelaskan, Iya. ahli pidana ya. Ahli pidana. Ahli pidana membuat doktor Ya. disertasi mengenai pra peradilan. Oke, Mas.